Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul tugas AKM 2 week 13. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Atika Fauzan Nabila dengan NPM akhir 126, ada Teresa Laksmi dengan NPM akhir 288 dan Reki Dwi Mahendra dengan NPM 336. Arus kas metode langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas yang mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan secara langsung. Metode ini menggunakan informasi aktual arus kas atau basis kas dan aktivitas operasional perusahaan. Manfaat cash flow dengan metode langsung ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari mana sumber dan penggunaan kas perusahaan. Di sini ada contoh soal arus kas metode langsung, yaitu laporan laba rugi. Ada penjualan sebesar 600 juta, retur penjualan sebesar 10 juta, kemudian penjualan bersih 590 juta, harga pokok penjualan 350 juta, kemudian beban operasional ada 120 dan laba bersih ada 120. Kemudian perusahaan XYZ ini ada laporan posisi keuangan kooperatif. Kemudian ada informasi tambahan, yaitu perusahaan membeli peralatan baru seharga 50 juta. Kemudian pembayaran utang usaha pada tahun 2023 sebesar 110 juta. Pembayaran utang bank sebesar 10 juta, kemudian perusahaan memperoleh pinjaman bank sebesar 30 juta. Tidak ada dividen yang dibayar. Jadi susunlah laporan arus kas menggunakan metode langsung berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi jawabannya laporan arus kas 31 Desember 2023 yaitu yang pertama operasi, penerimaan kas dari pelanggan yaitu sebesar 570 juta, pembayaran kas untuk pembelian persediaan sebesar 360 juta kurang pembayaran kas untuk beban operasional min 120 juta. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas ofisial yaitu 90 juta. Kemudian untuk investasi ada pembelian peralatan sebesar minus 50 juta. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar yaitu min 50 juta. Untuk pendanaannya tersendiri yaitu penerimaan kas dari pinjaman bank sebesar 30 juta, pembayaran utang usaha sebesar min 110 juta, pembayaran utang bank yaitu sebesar min 10 juta, untuk arus kas bersih dan aktivitas pendanaan sebesar min 90 juta. Untuk kenaikan kas bersih yaitu totalnya adalah sebesar min 50 juta, untuk kas awalnya sebesar 200 juta, maka totalnya kas akhir yaitu kas kenaikan kas bersih dikurangi kas awal sebesar 250 juta. Baik, materi selanjutnya yaitu arus kas metode tidak langsung. Arus kas dengan metode tidak langsung merupakan salah satu metode dalam menyusun laporan arus kas, terutama pada aktivitas operasinya, dengan mengolah data dan membandingkan dari laporan laba rugi dan posisi keuangan pada tahun sebelumnya. Arus kas dengan metode tidak langsung merupakan arus kas yang mengubah laba bersih yang dicatat dengan basis akrual menjadi basis kas. Metode ini dimulai dengan laba bersih dari laporan laba rugi, kemudian dilakukan penyesuaian untuk perubahan akun non-kas dan aktivitas operasional lainnya. Di sini ada depresiasi, amortisasi, deflasi akan menambah, kerugian atas penjualan aset akan menambah, keuntungan atas menjual aset akan mengurangi, kenaikan aset lancar akan mengurangi, penurunan aset lancar akan menambah, kenaikan utang lancar akan menambah, dan penurunan utang lancar akan mengurangi. Selanjutnya ada contoh untuk arus kas metode tidak langsung. Berikut ini adalah laporan keuangan perusahaan ABC. Laporan laba ruginya per 31 Desember 2023 dengan penjualan 200 juta, retur penjualan 5 juta sehingga penjualan bersihnya 195 juta, total harga pokok penjualannya yaitu 135 juta, laba kotornya menjadi 60 juta dari 195 juta dikurangi 135 juta.
Total semua beban-bebannya yaitu 41 juta, sehingga laba bersihnya 19 juta. Di selanjutnya ada laporan posisi keuangan komparatif untuk tahun 2023 dan tahun 2022. Dengan kas tahun 2023 300 juta, 2022 250 juta, mengalami kenaikan 50 juta. Piutang usaha 220 juta, tahun 2022 210 juta, mengalami kenaikan 10 juta. Cadangan kerugian piutang tahun 2023 11 juta, 2022 tidak ada sehingga mengalami kenaikan 11 juta. Perlengkapan tahun 2023 15 juta, 2022 12 juta, mengalami kenaikan 3 juta. Persediaan 2023 25 juta, 2022 30 juta, mengalami penurunan 5 juta. Peralatan 200 juta, 2022 175 juta, mengalami kenaikan 25 juta. Akumulasi depresiasi peralatan 2023 25 juta, tahun 2022 20 juta, mengalami kenaikan 5 juta. Kendaraan tahun 2023 5 juta, 2022 tidak ada, mengalami kenaikan 5 juta. Akumulasi depresiasi kendaraan tahun 2023 3 juta 500, 2022 tidak ada, mengalami kenaikan 3 juta 500. Utang usaha 185 juta, tahun 2022 100 juta 107 juta, mengalami kenaikan 78 juta. Utang bank 2023 250 juta, 2022 250 juta, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Utang gaji 2023 10 juta, tahun 2022 tidak ada, mengalami kenaikan 10 juta. Modal saham 2023 300 juta, 2022 250 juta, mengalami kenaikan 50 juta. Laba ditahan 2023 60 juta 500, 2022 50 juta, mengalami kenaikan 10 juta 500. Di sini ada lanjutannya, yaitu ada informasi tambahan terjadi pembelian peralatan sebesar 25 juta dan pembelian kendaraan sebesar 85 juta. Terdapat penambahan modal sebesar 50 juta dan pengambilan prive sebesar 8 juta 500. Instruksinya yaitu susunlah laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Di sebelahnya ada laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Dengan arus kas dari aktivitas operasinya terdapat laba perusahaan 19 juta, kenaikan piutang 10 juta, kenaikan cadangan kerugian piutang 11 juta, kenaikan perlengkapan 3 juta, penurunan persediaan 5 juta, kenaikan akumulasi depresiasi peralatan 5 juta, kenaikan akumulasi depresiasi kendaraan 3 juta 500, kenaikan utang usaha 78 juta, kenaikan utang gaji 10 juta, sehingga kas bersih dari aktivitas operasinya sebesar 118 juta 500. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari pembelian peralatan sebesar 25 juta, pembelian kendaraan sebesar 85 juta, sehingga kas bersih dari aktivitas investasinya 110 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penambahan modal saham 50 juta, pengambilan prive 8 juta 500, sehingga kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 41 juta 500. Sehingga terdapat kenaikan kas yaitu 50 juta. Di sini ada perbedaan metode langsung dan tidak langsung. Untuk aspek skala bisnis, yaitu metode langsung paling sesuai untuk bisnis kecil tanpa transaksi tunai yang signifikan. Untuk metode tidak langsung, yaitu biasa lebih sesuai untuk bisnis dengan skala menengah hingga besar. Kemudian aspek perhitungan arus kas. Metode langsung, laporan arus kas disusun dengan pencatat langsung aliran kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi bisnis. Kemudian metode tidak langsung, laporan arus kas tidak memisahkan transaksi non-kas dari transaksi kas langsung. Kemudian aspek rincian data yang disajikan. Metode langsung memberikan rincian tentang sumber penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional. Untuk metode tidak langsung, yaitu tidak memberikan rincian mengenai penerimaan atau pengeluaran kas. Kemudian aspek unsur dan komponen. Metode langsungnya yaitu unsur-unsur dan
komponen yang disajikan adalah penerimaan kas aktual dan pembayaran kas. Untuk metode tidak langsung sendiri yaitu fokus pada penyesuaian terhadap laba bersih untuk mencapai arus kas operasional. Saya akan membacakan soal di P236. Ini tuh Captain Company mengejar besar sepeda dan aksesoris beroperasi beberapa toko dan merupakan perusahaan publik. Laporan perbandingan posisi keuangan dan laporan laba rugi Chapman per 31 Mei 2022 ini sebagai berikut. Perusahaan mencatatkan arus kas. Perusahaan Chapman ini ada laporan perbandingan posisi keuangan per 31 Mei 2000. Pertama ada aset pabrik. Nah, aset pabrik ini di tahun 2022 sebesar $600, lalu di 2021 $502.000. Lalu dikurangi pada akumulasi penyusutan aset pabrik tahun 2022 itu sebesar 150.000, di tahun 2021 125.000. Lalu menjadi totalnya tahun 2022 450.000, di tahun 2021 $377.000. Lalu ada aset lancar. Aset lancar ini ada inventaris. Inventaris ini di tahun 2022 sebesar $220.000, di tahun 2021 $250.000. Lalu ada biaya dibayar di muka, ada 9.000 orang 2022, 2021 7.000 orang. Di piutang usaha 2022 75.000, di tahun 2021 58.000. Total aset lancarnya itu tahun 2022 $332.250, di tahun 2021 $335.000. Lalu jumlah asetnya sebesar tahun 2022 $782.250, lalu tahun 2021 $712.000. Lalu ada ekuitas. Ekuitas modal biasanya aset nominal 370.000, di tahun 2021 280, di laba ditahan 145.000, tahun 2022, tahun 2021 120.000. Lalu ada ekuitas total menjadi 515.000 di tahun 2022, 400.000 di tahun 2021. Lalu ada kewajiban non lancar. Ini kewajiban non lancar, obligasi yang harus dibayar tahun 2022 itu 70.000, kalau di 2021 100.000. Lalu ada kewajiban lancar. Kewajiban lancarnya ada akun utang sebesar tahun 2022 $123.000, kalau di tahun 2021 $115.000. Lalu ada gaji dan upah yang dibayarkan tahun 2022 $47.250, tahun 2021 $72.000. Lalu bunga yang harus dibayarkan sekian. Total kewajiban lancar sebesar tahun 2022 $197.250, tahun 2021 $212.000. Total kewajibannya $267.250, tahun 2022 2021 $312.000. Seluruh total ekuitas dan legalitasnya menjadi tahun 2022 $782.250, kalau 2021 itu $712.000. Ada perusahaan Chapman laporan laba rugi untuk berakhir pada 31 Mei 2022. Ada pendapatan penjualan sebesar 1.255.250. Ada biaya barang dagang yang dijual 722.000. Laba kotornya menjadi 533.250. Lalu ada pengeluaran. Pengeluaran ini ada beban gaji dan upah sebesar 252.100. Ada biaya bunga sebesar 75.000. Lalu ada biaya lainnya 8.150. Ada biaya penyusutan 25.000. Lalu ada perusahaan Chapman yang laporan gitu bla bla bla.
Lalu ada berikut ini informasi mengenai transaksi Chanma yang berarti 31 Mei 2022 ini. Yang pertama ada semua penjualan selama tahun tersebut dilakukan secara kredit. Kedua, semua barang dagangan dibeli secara kredit meliputi total akun hutang usaha. Lalu ketiga, aset pabrik dengan biaya $98.000 dibeli dengan membayar tunai sebesar $28.000 dan menerbitkan obligasi senilai $7.000 saham biasa. Keempat, biaya lain terkait dengan pos-pos prabayar. Kelima, semua pajak penghasilan timbul selama tahun tersebut telah dibayar pada tahun tersebut. Keenam, untuk menambah kasnya, Katman menerbitkan 2.000 saham biasa pada nilai nominal. 7, tidak ada penalti yang dikenakan pelunasan obligasi. 8, dividen sebesar $105.000 diumumkan dan dibayarkan pada akhir tahun fiskal. Yang di instruksi ini yang pertama, bandingkan dan bedakan metode langsung dan tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari kegiatan operasi. Lalu yang kedua, siapkan laporan arus kas Cap Company ini di tahun 31 Mei 2022 menggunakan metode langsung. Yang ketiga, C, dengan menggunakan metode langsung, biaya arus kas bersih dan aktivitas operasi Catman perusahaan untuk tahun berakhir pada 31 Mei 2022. Di sini jawaban dari P236. Yang A ini baik metode langsung atau tidak langsung ini untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi yang diterima menyiapkan laporan arus kas menurut IFRS. Namun IASB ini mempertahankan penggunaan metode langsung. Berdasarkan di metode langsung ini tuh menggunakan arus kas untuk melaporkan jenis utama pendapatan dan pengeluaran kasnya dan mengungkapkan informasi yang lebih lanjut. Ini tuh merupakan keuntungan utama untuk metode langsung. Kalau berdasarkan di metode tidak langsung ini tuh laba bersih berdasarkan akrual yang disesuaikan dengan basis kas yang menambah atau mengurangi pos-pos non kas yang termasuk dalam laba bersih ini, sehingga menyediakan hubungan yang berguna antara laporan arus kas dan laporan laba rugi serta laporan posisi keuangannya. Yang B ini ada kompani dan laporan arus kas metode yang tidak langsung pada 31 Mei 2022. Ada arus kas dari aktivitas operasi. Ada kas yang diterima dari pelanggan itu sebesar $1.238.250. Lalu ada pembayaran tunai itu ada pemasok, untuk karyawan, untuk kepentingan, untuk pajak penghasilan itu pemasok seharga 684, lalu ada karyawan 276, biaya lainnya 10.150 dan menghasilkan dengan total $1.087.000. Lalu dikurangin yang kas yang diterima dari pelanggan itu menjadi kas bersih beroleh dari aktivitas operasi dengan sebesar $151.250. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi. Ini tuh ada pembelian aset tetap dikurangi menjadi $26.000. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan, ada kas yang diterima dari penerbitan saham biasa sebesar $20.000. Lalu kas yang dibayarkan tuh seperti dividen dan pensiunan utang obligasi sebesar $105.000 dan $30.000. Lalu dijumlah itu menjadi kas bersih memperoleh menjadi minus $115.000. Lalu di total semua yang awal tadi 151.250 dikurangi $26 dikurangi $115.000
$11.000 menjadi $8.250. Itu menjadi kenaikan bersih kasnya. Lalu kas 1 Juni 2021 itu sebesar 20.000 menjadi kas 31 Mei 2022 sebesar 28.250. Tuh, ada perhitungan pendukung seperti penjualan sebesar 125.250.000 dikurangi peningkatan piutang usaha dan peningkatan piutang usaha dan hutang usaha sebesar 17.000 dan 1.238.250.000. Lalu ada kas kepada pemasok HPP-nya sebesar 722.000 dikurangi ada penurunan persediaan barang dagangan sebesar 30.000, peningkatan hutang usaha sebesar 8.000, pembayaran kas pada pemasok sebesar dijumlah seluruhnya menjadi 684.000. Lalu ada kas yang dibayarkan oleh karyawan, pengeluaran lainnya itu sebesar $8.150, dikurangi dengan peningkatan biaya prabayar sebesar 2.000, peningkatan untuk pengeluaran lainnya itu sebesar $10.150. Lalu ada pembayaran kas untuk bunga, beban bunga sebesar 75.000, dikurangi kenaikan bunga yang harus dibayarkan sebesar 2.000 dan kas yang dibayarkan untuk bunga itu sebesar menjadi 73.000. Lalu ada pembayaran kas untuk pajak penghasilan, yang beban pajak penghasilan diberikan itu sebesar 73.000. Terima kasih. Lalu ada jawaban yang C ini di P236. Jawabannya cap company laporan arus kas metode yang tidak langsung pada 31 Mei 2022. Ada arus kas dari aktivitas operasi ini, pendapatan bersih senilai $130.000. Lalu ada pengurangan pada biaya penyusutan sebesar 25.000, penurunan persediaan barang dagangan 30.000, peningkatan hutang usaha 8.000, peningkatan hutang bunga sebesar 2.000, peningkatan piutang sebesar 17.000, peningkatan biaya dibayar di muka sebesar 2.000 minus 2.000, penurunan gaji yang harus dibayarkan minus 24.750. Lalu di total menjadi $21.250. Nah, pendapatan bersih dan di total yang pengurangan itu ditambah maksud saya $130.000 ditambah $21.250 itu menjadi $151.250.